Saudara-saudaraku yang kami muliakan, makin lama karena menunggu waktu yang hanya tinggal beberapa hari ke depan, itu 4 hari ke depan, makin menegangkan isu tentang hantaman meteor menabrak bumi bertepatan dengan tanggal 15 atau pertengahan Ramadan dan bertepatan dengan hari Jumat, dan seluruhnya memang serba kebetulan, qadarullah. Lalu muncul persiapan-persiapan serius yang harus dipersiapkan. Ketegangan, ketakutan, kekhawatiran, semuanya bersatu di dalam dada banyak manusia, khususnya orang-orang Islam. Saudaraku yang kami muliakan, saya sudah memberikan tanggapan tentang hal ini, dan tanggapan ini saya kuatkan kembali sekarang, bahwa melakukan persiapan apapun bentuknya selama itu positif, tidak ada ruginya. Mempersiapkan makanan, mempersiapkan minuman, mempersiapkan tempat tinggal yang aman, mempersiapkan segala-galanya yang bisa untuk dipakai di hari-hari yang sulit dan susah, itu memang adalah hal yang baik. Akan tetapi, bila sempat persiapan yang kita lakukan sampai kepada tingkat tidak masuk akal dan bahkan merugikan dan membahayakan, umpama langsung dia minta berhenti kerja, ya, resign dari pekerjaannya, langsung dia bawa keluarganya lari ke hutan, langsung dia bawa dia jual semua rumahnya, dia jual semua asetnya, dan dia mulai mencari tempat persembunyian yang jauh dari kehidupan dan keramaian. Ini adalah contoh persiapan yang konyol, berdasarkan kepada adanya keyakinan akan terjadinya hantaman di pertengahan bulan Ramadan tepat dengan hari Jumat yang menimbulkan dukhon. Sekali lagi saya katakan, hadis tersebut adalah hadis yang sangat lemah, bahkan hadisnya palsu, ya, menurut Syekh Ibnul Jauzi. Oleh sebab itu tidak dari sana kita mempersiapkan diri. Oh Ustadz, bukankah ada pendamping-pendamping dari keadaan yang sedang terjadi sekarang yang mengisyaratkan betapa memang pasnya waktunya sekarang? Kalau itu yang diambil pedoman, karena ada tanda-tanda yang lain yang mendampingi, it's okay, ya, silahkan saja. Tetapi mengambil pedoman dan menjadi rujukan, bahkan dijadikan sandaran akidah serta keyakinan dari hadis yang tadi, maka kita tidak bisa membenarkan sikap itu. Tapi sekali lagi, kalau persiapan yang kita lakukan, maka kata saya, tidak ada ruginya melakukan persiapan. Sama ada besok saya mati, besok saya tidak mati, saya persiapkan emas dari sekarang. Kalau tidak bisa bermanfaat untuk saya, minimal bermanfaat untuk anak keturunan saya. Apa ruginya melakukan persiapan? Saya beli tanah di daerah perkampungan, dan di situ saya akan buatkan rumah, saya akan buatkan nanti pertanian lahan saya. Saya beli tanah, saya buat rumah, kemudian saya buat pertanian. Ada ruginya enggak? Tidak. Kalau ternyata dukhon terjadi, kita sudah siap. Kalau dukhon tidak terjadi, kita sudah punya lahan di mana anak keturunan kita bisa menikmati lahan itu. Jadi kita harus berpikir cerdas. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, apalagi saya sekarang sedang menganjurkan kita semua agar serius mempersiapkan dan menyetop makanan. Karena ini bukan berkaitan dengan masalah dukhon saja. Seandainya dukhon terjadi, stok makanan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau dukhon tidak terjadi, kondisi corona pada hari ini yang sifatnya sudah menjadi pandemi global, di mana setiap negara-negara penghasil biji-bijian, penghasil makanan-makanan utama pada hari ini stop memproduksi secara besar-besaran dalam tahapan di mana mereka bisa mengekspor hasil biji-bijian mereka, seperti Amerika, seperti Vietnam, seperti Afghanistan, seperti Thailand dan lain-lainnya. Ini mereka sekarang stop. Stok yang ada pada mereka hanya terbatas untuk komunitas mereka saja. Dan banyak negara-negara di muka bumi ini sekarang sudah mengkhawatirkan tentang adanya kesulitan makanan di masa-masa yang akan datang. Dan ini para pakar dan ahli sudah berbicara. Maka kalau saya ajarkan, ayo saudaraku, persiapkan makanan. Tumpuk semampu mungkin makanan yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang bicara ini bukan hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali saja, tetapi juga para pakar-pakar dan ahli-ahli kita di bumi ini sudah membicarakan perkara yang sama, di mana ada baiknya kita mempersiapkan. Sekali lagi, kalau tidak terjadi, alhamdulillah, toh padi bisa kita jadikan beras, ya. Kemudian padi bisa kita jemur berulang-ulang dan bisa tahan dalam rangka bertahun-tahun.
Kalau kita siapkan kurma, maka kita peti eskan kurmanya, bisa mampu bertahan selama bertahun-tahun, bisa kita makan, bisa kita sedekahkan. Ya, kalau kita persiapkan makan makanan kering seperti ikan yang kita keringkan atau sardin atau apalah pokoknya, tidak ada ruginya. Seandainya tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah, sedekahkan ke pesantren, sedekahkan ke panti asuhan dan sebagainya. Tapi kalau terjadi kita siap. Orang-orang non-muslim di luar sana sudah mempersiapkan dirinya, kenapa kita masih tidak mempersiapkan apa-apa? Oh, saya tidak mau persiapkan karena ini adalah hadisnya palsu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ke depan kita memang akan menghadapi hari-hari yang maha sulit, di mana makanan sulit didapat. Pada akhirnya orang-orang akhirnya kalap dan gelap mata, lalu dia akan melakukan apa saja demi bisa bertahan hidup. Dirinya, istrinya atau anak-anaknya. Maka dia akan lakukan apa saja. Bila ia lemah dia akan bunuh diri, bila ia kuat dia akan mungkin membunuh kesana kemari. Jadi persiapkan makanan, ya, ini penting sekali. Persiapkan makanan. Sekali lagi sama-sama kita berdoa kepada Allah di bulan yang suci ini, semoga tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi kalau apa-apa yang terjadi kita sudah siap. Apa ruginya kita melakukan persiapan? Pikirkan itu saudaraku. Kejadian seperti lockdown di mana-mana negara, ya, dan termasuk di kota-kota kita PSBB, dan bahkan ada beberapa kota sudah melakukan semacam lockdown di mana aktivitas sudah tidak ada, mereka sudah tidak bisa lagi berbelanja. Ayo bagaimana? Sekarang para peternak sudah menjerit. Banyak para peternak ayam melepaskan ayamnya karena tidak ada lagi yang akan diberikan makanan buat ayamnya. Telur-telur yang diproduksi oleh ayam tidak tahu harus dijual kemana karena jalan-jalanan diputus. Tidak boleh benda-benda ini lewat di beberapa titik, dan ini adalah sebuah petaka dan bencana. Ya, ditambah lagi para petani juga terhalang untuk bisa keluar dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, persiapan yang saya anjurkan adalah persiapan yang juga multi fungsi. Berfungsi kalau dukhon terjadi, berfungsi kalau hari-hari paceklik terjadi, berfungsi kalau ketika memang stok makanan utama di muka bumi ini terputus, maka semuanya serba berguna. Saudaraku, ini yang saya maksud. Ditambah itu, apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Kita punya uang yang miliaran, kampungnya di bank, saya anjurkan belilah emas. Apa ada ruginya kita beli emas? Jika memang mata uang ke depan sudah tidak ada harganya, maka merugilah kita, menyesallah kita. Orang yang punya uang kertas yang banyak. Tapi kalau punya emas, diapakan saja emas. Dia enak bawanya, dibatahkan dia oke, dibakar pun dia masih berharga, masih bernilai, ya. Ditanam di tanah ribuan tahun pun masih berharga seperti sedia kala, ya. Tetapi kalau tidak didengarkan nasihat ini, ternyata terjadi kehancuran ekonomi global yang insya Allah Ta'ala dalam hakul yakin, hamba Allah ini yakin sekali kehancuran ekonomi secara global tidak dapat dielakkan ke depan. Dan mata uang dunia yang ada akan menjadi tidak berharga. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, ini lebih baik untuk dipersiapkan, karena persiapan apapun yang kita lakukan tidak ada ruginya buat kita. Ya, tidak ada ruginya buat kita. Dan ingat, saya katakan, persiapan yang terkuat itu adalah amal soleh kita setelah iman yang lurus dan benar kepada Allah, amal soleh kita yang banyak, kemudian berdoa dan kuatkan sedekah. Inilah dia persiapan yang paling kuat. Inilah persiapan yang paling sejati. Saudara-saudara yang kami muliakan, ini jawabannya, tanggapan dari saya. Saya minta maaf, tetapi ini penting sekali untuk mengurangi kadar ketegangan, kadar stresnya orang-orang Islam khususnya, dan juga sebagian orang-orang beriman yang masih agak sedikit informasi dan ilmunya, takut nggak karu-karuan juga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.